Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Revi Ali Mawansa, MPM 035, dan M. Ridho Afani, MPM 036, dan Ritno Mulyo dengan MPM 047 akan mempresentasikan tentang responsi, yaitu program sorting station. Program yang kita buat yaitu sorting station berdasarkan kondisi barang. Jadi, sini saya akan menjelaskan sekilas tentang prinsip kerja dari program ini. Yang pertama yaitu ketika entry conveyor aktif, maka pada exit conveyor-nya juga aktif. Dan jika barang melewati sensor, maka sensor tersebut akan mendeteksi kondisi barang tersebut. Jika kondisi barang 1-2, maka sorter 1 byte dan 1 ton akan menyala berdasarkan timer yang kita atur. Dan jika kondisi terdeteksi 3-4, maka sorter 2 byte dan 2 ton akan menyala sesuai kondisi timer yang kita atur. Dan jika kondisi 5-6, maka sorter 3 byte dan ton akan menyala sesuai dengan kondisi timer yang kita atur. Untuk emitternya, pada emitternya kita atur dengan max time dan min time 7, yaitu berguna untuk mengatur waktu keluarnya barang tersebut. Untuk panelnya, pada panelnya Mas Ritno, di sini terdapat stop, start, stop, reset, dan emergency, dan juga display untuk counternya nanti. Untuk konfigurasinya, Mas Ritno, untuk konfigurasinya pada digital inputnya dimulai dari 0 dan dengan kode 7, jadi hitungan dimulai dari 0 sampai 6. Untuk digital outputnya hitungan dimulai dari 10 dengan kode 12, jadi outputnya dimulai dari 10 sampai 21. Untuk register outputnya di sini menggunakan dimulai dari 11 dengan kode 3, jadi register outputnya dari 11 yang bawah, Mas Ritno, 11 yang bawah, 11 sampai 13. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pada program meco strukturnya. Untuk Chrono di sini terdapat M4 sebagai emergency yang berfungsi untuk menghentikan program atau menjalankan program, dan M3 sebagai stop, M1 sebagai start, lalu kita sambungkan dengan M19, maaf. Lalu untuk outputnya di sini M19 sebagai indikator start, M10-nya di sini sebagai M10-nya Mas Ritno sebagai entry conveyor, dan M12-nya di sini sebagai exit conveyor-nya. Lalu kita tambahkan normally close di sini untuk stop blade-nya dengan output M21 sebagai stop light dan M11 sebagai stop pada blade-nya. Untuk rung 1 akan dijelaskan oleh Mas Ritno Mulyo. Mas Ritno, dipersilahkan. Baik, untuk room 1 terdapat 6 kondisi sensor, dan pada kondisi 1-2 sebagai sorter 1, lalu kita tambahkan timer menggunakan tipe TOF, TB 1 second, set 2, dan output M100 pada sorter 1 blade. Pada kondisi 3-4
kita menggunakan timer, tipe TOF dan TB 1 second preset 3, dan menggunakan output M101. Pada kondisi 5 dan 6, kita menggunakan timer menggunakan tipe TOF, TB 1 second, dan preset 4, menggunakan output M102 sebagai sorter 3. Selanjutnya room 2. Pada room 2, pada sorter 1 kita menggunakan output M13 sebagai sorter 1 trun dan M14 sebagai sorter 1 blade. Pada sorter 2 kita menggunakan output M15 sebagai sorter 2 trun dan M16 sebagai sorter 2 blade. Pada bagian 3 kita menggunakan output sorter 3 trun menggunakan M17 dan output 3 blade menggunakan output M18. Jadi ketika barang 1, 2, maka timer di sini berfungsi sebagai perhitungan lamanya sorter trun dan sorter blade berjalan. Jadi ketika kondisi barang 1 dan 2, sorter 1 blade dan 1 trun akan menyala selama 2 detik sesuai yang kita program. Dan jika kondisi 3 dan 4, sorter 2 blade dan sorter 3 trun akan menyala sesuai yang kita program. Dan untuk kondisi 5 dan 6, sorter 3 blade dan sorter 3 trun akan menyala. Gitu, saya kembalikan kepada Revi Alim. Mas Dikno Mulyo. Untuk room 3 dan 4 akan disampaikan tentang oleh Mas M. Ridho Avani. Mas Ridho dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Revi. Di sini saya akan menjelaskan room 3. Room 3 ini berguna untuk pembacaan barangnya. Di sini pada counter 1 read, ya ini berguna untuk mensorter 1 trun. Dengan CU dengan alamat M13 ini berguna untuk mensorter 1 trun dengan resetnya M2. Sedangkan counter 2 ini sebagai sorter 2 trun dengan alamat M15 dengan reset M2. Selanjutnya kita ke counter 3 sebagai sorter 3 trun dengan alamat M17 sebagai sorter 3 trun dengan alamat M2 sebagai reset. Ya, selanjutnya kita ke room 4. Pada room 4 ini kita terdapat operasi blok yang berfungsi sebagai menampilkan display pada panel counter 1, counter 2, counter 3 pada faktor I/O-nya. Di sini kita akan menjelaskan pada blok awal. Blok pertama ini kita isi dengan persen MB 11.2 sama dengan persen C0.V.
Selanjutnya pada operation blok kedua, kita isi dengan persen MB 12.2 sama dengan persen C1 titik V. Selanjutnya pada operation blok ketiga, kita isi dengan persen MB 13.2 sama dengan persen C2 titik V. Ya, Mas Ritno, kita selanjutnya ke panelnya, Mas. Faktor I/O. Sebelum kita ngeran, kita lihat dulu views-nya. Baik, setelah echo dan faktor I/O-nya kita sambungkan, kita lihat view. Setelah lihat view, kita lihat vision sensor ini untuk membaca barangnya. Terus kita run, Mas Ritno. Run dengan tombol hijau. Barang 5 ini kondisi 5 akan ke sortir yang ketiga. Selanjutnya barang biru ini ke 3, maka ke sortir yang 2. Selanjutnya barang akan ke sensor dengan kondisi yang 3, maka ke sortir yang 2. Selanjutnya barang ini akan terdeteksi 4, keadaan 4, maka ke sortir yang 2. Selanjutnya barang akan ke sortir 2, maka ke sortir yang 1. Untuk meresetnya, kita tombol warna kuning, maka akan kembali lagi ke 0. Nah, itu udah 0. Selanjutnya, untuk men-stop rangkaiannya, tombol warna merah untuk men-stop. Tekan merah, maka pada stop blade ini akan naik untuk men-stop barang. Berikut, sekian dari saya, Mas Alim. Oke, terima kasih Mas Ridho Afani. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.